It's not a game, it's a rich thing. Hai bro catur semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Di sini admin akan membahas partai seru antara Garry Kasparov dengan rating 2740 versus Mikhail Tal dengan rating 2700. Di sini Garry Kasparov sebagai bidak putih dan Mikhail Tal sebagai bidak hitam yang terjadi pada tahun 1987 dalam ajang Blitz. Sebelum ke permainannya, ayo subscribe channel Bro Catur. Kalau sudah subscribe, langsung saja kita ke permainannya. Garry Kasparov memainkan pion ke D4, dibalas Mikhail Tal kuda ke F6, pembukaan Indian defense. Kemudian pion ke C4, mengembangkan pion di sayap menteri, pion ke E6, kuda ke C3. Mikhail Tal pun melangkahkan gajah ke B4, variasi Nimjo Indian mengancam kuda dan diagonal raja, pion ke E3, pion ke C5, mengancam pion D4. Garry Kasparov mengabaikan ancaman pion D4, lebih memilih kuda ke E2. Karena pengembangan perwira di awal game sangatlah penting. Pion makan pion, dibalas dimakan pion. Pion ke D5, ajak pertukaran pion. Kita lihat apabila pion C4 makan pion D5, itu kurang bagus karena akan dibalas dimakan kuda F6 dan kuda Mikhail Tal pun menjadi aktif di petak pusat. Garry Kasparov pun tidak makan pion D5, lebih memilih memajukan pion ke C5, kuda ke E4. Dua ancaman terhadap kuda C3 oleh kuda dan gajah. Kuda C3 tidak bisa makan kuda E4 karena open skak. Dalam permasalahan ini, ada beberapa opsi langkah bagi Garry Kasparov, yaitu pion ke A3 mengusir gajah, atau gajah ke D2 menambah daya backup kuda C3. Di sini Garry Kasparov memilih opsi langkah gajah ke D2, mengembangkan gajah, dan juga menambah daya backup kuda C3 dari ancaman kuda dan gajah. Mikhail pun memakan gajah oleh kuda, dibalas dimakan menteri. Pion ke B6, mengancam pion C5. Di sini apabila pion C5 makan pion B6, itu langkah yang kurang bagus karena akan dibalas dimakan menteri, dan menteri Mikhail pun menjadi aktif dan berkembang. Garry Kasparov lebih memilih pion ke A3 mengancam gajah. Gajah pun makan kuda, dibalas dimakan kuda. Keuntungan dimakan oleh kuda. Selain kuda yang berkembang, gajah F1 pun ikut berkembang karena jalur diagonal gajah yang terbuka. Pion makan pion, dibalas dimakan oleh pion. Pion ke A5, mencegah pion B2 ke petak B4 yang dapat menguatkan bangunan pion. Di posisi seperti ini, opsi langkah bagus, yaitu gajah ke B5, ancaman skak, yang kemudian setelah itu raja rokade. Tapi di sini Garry Kasparov melangkahkan benteng ke C1, mengembangkan benteng di jalur C.
kemudian gajah ke C6, gajah ke B5, mengancam kuda dan jalur diagonal raja. Mikhail pun mengcounter ancaman gajah B5 tersebut dengan melangkahkan gajah ke D7, backup kuda C6 dari ancaman gajah B5. Garry Kasparov rokade, Mikhail juga rokade, kuda ke A4, yang dimana kuda A4 ada manuver ke petak B6 dan juga membuka ruang bagi benteng C1 agar lebih berkembang lagi. Kuda ke E5, gajah D7 ancam gajah B5. Mikhail Tal tidak ingin membiarkan gajah B5 terus mengancam kuda. Garry Kasparov pun memakan gajah D7, dibalas dimakan kuda. Menteri ke D4. Untuk sementara ini, posisi diuntungkan oleh putih karena pion C5 yang terbuka untuk persiapan promosi menteri dan juga perwiranya yang aktif dan berkembang. Menteri ke C7. Di sini ada opsi langkah yang menarik bagi Garry Kasparov, yaitu benteng ke C2, yang setelah itu persiapan benteng F1 ke C1, yang dimana double benteng untuk mengawal pion C5, persiapan promosi menteri. Namun di sini Garry Kasparov bermain menyerang, yaitu melangkahkan pion ke C6, kemudian kuda ke F6, benteng ke C2, persiapan benteng ke C1, double benteng, benteng ke B8. Mikhail pun ingin mengembangkan benteng di jalur B. Garry Kasparov tidak melangkahkan benteng F1 ke C1. Di sini Garry Kasparov melangkahkan pion ke B4, ancam pion A5. Mikhail pun memakan pion B4, dibalas dimakan pion. Kemudian kuda ke E4, benteng ke B1, yang dimana posisi dua benteng ini sangat bagus mengawal dua pion untuk persiapan promosi menteri. Kuda ke D6, Mikhail mencegah pion B4 ke B5 dengan diblok oleh kuda D6 dan benteng B8. Benteng ke C5, menteri ke A7, mengancam kuda. Kuda pun mundur ke C3, kuda ke F5, ancam menteri. Menteri ke F4, pion ke D4, ancam kuda. Kuda ke E4, pion ke D3. Pion D3 pun menjadi ancaman bagi Garry Kasparov karena dua langkah lagi promosi menteri, tetapi ada kuda dan menteri yang menghadang pion D3 promosi menteri. Garry Kasparov pun melangkahkan pion ke C7, ancam benteng dan selangkah lagi promosi menteri. Mikhail pun meresponnya dengan benteng ke C8, menutup langkah pion C7 promosi. Pion ke B5, menteri ke A2, ancam benteng. Benteng ke E1, menteri ke B2, mencegah pion B5 ke petak B6. Pion ke H4, kuda ke D4,
raja ke H2, kuda makan pion, benteng ke E3, pion ke D2, selangkah lagi promosi menteri, kemudian benteng ke D3, mengancam pion D2 oleh benteng dan kuda, menteri ke B4. Langkah menteri ke B4 ini merupakan langkah blunder. Kita lihat selanjutnya. Di sini Garry Kasparov, kuda ke F6, skak, dibalas dimakan pion. Menteri Mikhail pun didapatkan oleh Garry Kasparov. Di sini Mikhail Tal menyerah karena tidak ada lagi menteri, dan Mikhail Tal pun tidak sanggup lagi untuk melanjutkan permainannya. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya guys. Terima kasih.